Diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk membimbing. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us. Bisa bunyi.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan 13.39, maka acara webinar hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya, mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan Sudah. jelas? Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada peserta webinar yang telah hadir di acara webinar nasional Inkubasi dan Bisnis seri ke-53 dengan tema Gen Z Work Values Preference Between Startup and Cooperation and Intention to Apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi seri ke-53 dengan tema Gen Z Work Values Frequency Between Startup Corporation and Intention to Apply. Yang saya hormati Ibu Dr. Ruslaini SEMM CIQNR CIQER selaku Ketua Stikasi Bangsa. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI selaku keynote speaker pada webinar nasional hari ini. Yang saya hormati Bapak Samudra Rutu dan Bapak Ahmad Rosyad SPMM selaku narasumber pada webinar nasional hari ini. Sebelum kita memulai acara webinar nasional hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Roni Nurjaman, mahasiswa semester 3 program studi akuntansi selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada webinar nasional pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan agenda pada acara webinar nasional pada hari ini. 1. Pembukaan dan doa. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Penyampaian keynote speaker. 4. Pemaparan materi oleh narasumber. 5. Sesi tanya jawab. 6. Penyerahan cenderamata kepada narasumber dan moderator. 7. Penutup dan foto bersama. Acara pertama yaitu pembukaan dengan mengawali doa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring. Dimohon untuk bersikat khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Kepada operator dipersilahkan.
Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi secara singkat oleh Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI selaku keynote speaker dalam webinar nasional hari ini. Kepada Bapak Sigit, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya cukup terdengar? Cukup, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para hadirin, para praktisi, para akademisi, rekan-rekan mahasiswa, baik rekan-rekan mahasiswa dari Kasih Bangsa maupun dari kampus lain, juga yang mengikuti webinar ini dari device pribadi maupun device gabungan di kelas-kelas. Eh, Rasanya senang sekali kita kembali bertemu pada siang hari ini dengan sebuah tema yang eh, apa ya sebetulnya sangat sangat relevan untuk selalu kita bicarakan karena ini menyangkut masa depan generasi muda di Indonesia khususnya mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masuk atau kategori Gen Z ya generasi Z ya. Namun sebelum membahas tentang topik ini izinkan saya untuk menyapa narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Samudra Brutu. Salam kenal Bapak Salam kenal, Pak. Samudra Brutu. Ya. Ya, salam kenal, Pak. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir pada siang hari ini. Mohon maaf kalau penyebutan nama dan gelar Bapak ada yang kurang pas ya Pak ya. Mohon nanti untuk Oke, dapat dikoreksi. siapa? Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah narasumber kita yang kalau nggak salah dulu juga pernah hadir di forum ini, Pernah Bapak satu kali, Ahmad Pak. Rusya. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah pernah, Pak. Ini untuk kedua kalinya. Terima kasih dipercaya terus Betul. oleh Kasih Bangsa ya. Benar-benar penuh kasihan, Kasih Bangsa. Betul, Pak. Ya, ya, ya. Penuh kasih ya, jadi selalu mengundang. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Bapak sehat ya Bapak ya. Sehat, Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rusyad SPMM atau nama panggung atau lebih terkenalnya adalah Kang Aro. Terima Iya, kasih sudah berkenan terima hadir kasih. kembali ya pada siang hari ini untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang eh, penting sekali untuk karena ini menyangkut masa depan generasi muda kita, yaitu tentang eh, Gen Z work values, preference between startups and corporations, and intention to apply. Kira-kira maknanya adalah bahwa kita ingin mengupas tentang em, pemahaman atau nilai-nilai pekerjaan yang di apa dianut oleh eh, rekan-rekan mahasiswa dan Gen Z pada umumnya, terutama adalah bagaimana preference atau pilihannya antara bekerja atau melakukan kegiatan melakukan bisnis startup atau bisnis rintisan. Dan nanti tentu kaitannya dengan bagaimana keinginan untuk apa namanya bekerja sesuai dengan passionnya tadi. Hal ini penting mengapa? Karena sampai hari ini setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hari ini media-media masih mengupas tentang masih sulitnya generasi muda untuk dapat mengakses lapangan kerja. Dan menurut data-data yang dirilis oleh BPS bahwa masih ada pengangguran terbuka sebanyak 7 juta lebih dan 1 juta diantaranya adalah pengangguran yang berstatus sarjana. Dan kita pahami bahwa setiap tahun dari seluruh kampus-kampus di Indonesia melepas apa? Melepas alumni-alumni baru, lulusan-lulusan baru
yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung, antara 500 ribuan kira-kira untuk 1 tahun. Dan itu berarti menambah dinamika bagaimana para Gen Z ini saling berebut lapangan kerja. Namun hal ini tentu tidak tidak mudah untuk dilihat dari satu sisi sudut pandang saja. Pasti akan kita bahas dari berbagai sudut pandang dan untuk itu tentu kita semua berterima kasih karena kehadiran dua narasumber hebat ini yang nanti akan memberikan kita perspektif yang baru, perspektif yang berbeda bagaimana memahami hal ini. Dan tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga barangkali ada alumni-alumni, fresh alumni yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga kalian semua dapat menarik insight yang luar biasa dari kedua narasumber dan nanti dari diskusi yang berlangsung. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Tanpa berpanjang kata, marilah kita segera memasuki webinar ini dan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini secara singkat. Dan sampailah pada acara inti webinar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber yang sudah hadir bersama kita di webinar hari ini. Izinkan saya menyapa narasumber pertama kita pada hari ini, yaitu Bapak Samudra Berutu. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas. Kabar baik ya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Ya. Baik, pemaparan materi selama 30 menit ini akan sangat menarik tentunya. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video profil dari Bapak Samudra Berutu terlebih dahulu. Kepada operator dipersilahkan. Bapak Samudra Brutu adalah seorang fungsional kewirausahaan, ahli muda dan konsultan pengembangan kemasan produk UKM di UPTD PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Ia berpengalaman dalam pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM, khususnya dalam bidang inovasi produk, branding, desain kemasan, dan strategi pemasaran. Beliau aktif menjadi pemateri dan fasilitator dan manajemen usaha, pelatihan ekofrin, serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa. Dalam kiprahnya, Bapak Samudra berfokus untuk memberdayakan pelaku usaha daerah agar mandiri, inovatif, dan berdaya saing melalui pembinaan, pendampingan, serta akses terhadap modal dan pasar dan teknologi. Baik, tanpa berlama-lama, selama 30 menit ke depan kepada Bapak Samudra Berutu, waktu dan layar dipersilakan. Namun sebelumnya Bapak mohon izin, apakah materi presentasi akan ditayangkan sendiri melalui fitur share screen atau dibantu oleh panitia? Boleh dibantu panitia? Baik, akan kami bantu Bapak. Mohon ditunggu.
Bapak mohon izin, apakah bisa dikirim ulang untuk materinya? Oh gitu ya. Terus Ya sebentar. baik. Atau izinkan aja saya share langsung aja. Halo Mas, dengar suara saya? Ya Pak. Boleh saya share aja langsung Mas. Oh, oke baik Bapak. Hmm. Oke baik Bapak, waktu dan layar dipersilahkan. Hmm. Oke, sudah nampak apa ya? Sudah Bapak, sudah Presentasinya? ada. Oh, sudah, oke. Oke, kita mulai. Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Saya menyapa pada sini. Apakah dengar suara saya? Terdengar Bapak. Dengar ya. Oke, terima kasih. Pertama dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada STIE Kasih Bangsa yang telah mengundang saya sebagai pemateri di sini. Semoga kedepannya saya bisa memberikan beberapa ilmu, namanya kita sharing, kemudian bagaimana nanti materi kita kedepannya baik dan berpengaruh terhadap Gen Z yang pada saat ini. Selamat siang Pak Insinyur Asigit Pramono Hadi, MSc. Selamat siang Pak, salam kenal. Saya Samudra Brutu dari Medan. Kemudian saya menyapa Salam kenal, juga Pak. Pak Ahmad Rosyad. Salam kenal Pak. Kemudian Pak Ahmad Rosyad, SPMM, yang merupakan juga KUKM Jabar ya Pak ya. Widya Iswara, Pak. Oh dia suara ya Pak. Ya nggak Ya, apa-apa. Salam kenal Pak. ya. Mari Pernah kita bertemu kolaborasi. kalau nggak salah, pernah kolaborasi ya Pak di waktu di Medan, Mesrakan Medan BJB itu Pak, Oh gitu ya 2024. Pak. Iya 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 iya. Mudah-mudahan bisa kita Kredit nanti ketemu mesra lagi Pak. BJB ini dengan Plut juga, dengan dinas juga. Iya iya iya. Benar benar benar. Kita kemarin ada sharing memang antara Jabar dengan Sumatera Utara Medan, kalau nggak salah itu. ya, Ya. Mesrakan Medan eh, itu. Iya benar benar. Oke, kita selamat siang kawan-kawan semuanya. Saya akan memaparkan beberapa materi hari ini. Ada kita judul sangat menarik ini antara Gen Z, eh, startup dan korporasi, dan bagaimana mereka melamar ke depannya, bagaimana menyukai lamaran itu ke perusahaan atau korporasi nanti memilihnya. Jadi ini tantangan berat bagi kita sebagai generasi Gen Z. Eh, Mereka pada saat ini dihadapkan dengan teknologi yang sangat cepat dan sangat melebihi kecepatan apa yang dipikirkan, terutama dalam hal teknologi AI yang mampu merubah pekerjaan daripada sebuah karyawan atau namanya sebuah pekerja itu banyak tergantikan oleh yang namanya teknologi pada saat ini. Jadi ini adalah tantangan merupakan apakah nanti Gen Z ini ke depannya memilih startup atau korporasi yang notabene-nya keduanya memang ada plus dan minus. Oke, kita lanjut. Ini profil saya. Kebetulan saya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai fungsional ahli muda pada saat ini dan juga sebagai eh, koordinator daripada layanan kemasan Sumatera Utara yang notabene-nya adalah membantu para UKM itu bagaimana memasarkan produknya dengan langkah pertama adalah kemasan yang menarik, kemudian kemasan yang cocok untuk sebuah produk, dan kemasan yang memang itu didesain di sini. Jadi nanti kawan-kawan boleh sharing ke kita tentang terkait dengan produk-produk juga. Pengalaman pekerjaan ini sebenarnya saya sudah banyak bekerja kecimpung termasuk di P2KP yang notabene-nya adalah perkotaan. Ini dulu ada, sekarang
saat ini sudah tidak bergerak lagi di tahun 2005 sampai 2008. Kemudian 2007 juga ini berubah nama P2KP menjadi PNPM. Kemudian 2010 itu saya masuk ke Dinas Koperasi itu di pemberdayaan UMKM. Jadi di sini saya berkecimpung tentang UKM, apa kendala dan memang apa persoalan mereka sehingga daya saing mereka berkurang. Kemudian 2024 saya ditugaskan sebagai konsultan branding produk UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Pengalaman pelatihan ini ada ini kita ada di Fast Track di 2005, ada kemudian di Ecofrin, kemudian ada pengembangan kewirausahaan dan manajemen di 2022. Semua kita berkaitan dengan UKM karena saya suka itu pada UKM-nya. Kenapa? Karena UKM ini adalah penopang, saya rasa penopang adalah ekonomi. Di waktu kita COVID, mereka yang menopang ekonomi kita seluruh dunia sebenarnya. Walaupun memang pada intinya Indonesia termasuk. Oke, saya akan memaparkan tentang pertama masuk kita ke materi siapa sih Gen Z ini. Gen Z ini adalah mereka lahir dari tahun 97 sampai 2012. Artinya mereka di umur di 20-an sampai 28 tahun untuk Gen Z-nya. Ini mereka lahir dengan karakteristik yang pertama adalah tumbuh dalam dunia digital, internet dan media sosial. Bukan alat tambahan. Jadi artinya dia hidup dan lahir dan kemudian bekerja di dunia teknologi. Kemudian dia dimulai dari memang lahirnya itu dari teknologi awalnya. Kemudian dia Gen Z ini lebih memilih smartphone daripada perangkat lain. Artinya seperti laptop, kemudian ada seperti tambahan yang lain, mesin tik yang dulu zamannya. Sekarang mereka memilih smartphone. Kenapa? Karena mereka lebih ringan, mudah dibawa, dan kemudian lebih simpel masuk ke dalam saku sehingga tidak susah bagi mereka dan terbiasa dengan pelatihan-pelatihan, kemudian multitasking plafon, artinya dia bisa bekerja sistem 2 pekerjaan sekaligus. Kemudian mereka sering menggunakan platform sosial untuk menyuarakan isu. Jadi platform media sosial itu tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Termasuk kesetaraan gender, tidak ada membedakan gender. Kemudian ada hak asasi manusia, mereka tidak membedakan ini kulit hitam, kulit putih, agama, tidak ada perbedaan di situ. Kemudian lebih sedikit mereka memilih pekerjaan penuh waktu. Dan lebih sekarang kita lihat adalah lebih banyak mereka ke dunia digital, baik itu content creator maupun yang lainnya berbentuk digital, atau itu freelance atau menjalankan usaha itu sendiri. Kemudian Gen Z ini melakukan riset sebelum membeli. Jadi kalau dia Gen Z ini lebih banyak dia riset produk seperti membeli di e-commerce, itu mereka memilih brand-brand yang memang dia notabene-nya brandnya baik dan harga lebih relatif. Nilai-nilai kerja Gen Z ini adalah pertama ini nilai kerjanya, bagaimana mereka menilai cara kerjanya. Pertama adalah purpose and meaning. Mereka ingin pekerjaan yang punya dampak sosial dan pribadi. Artinya pekerjaan yang mereka kerjakan ada dampak terhadap lingkungannya atau orang lain. Kemudian ada fleksibilitas waktu dan tempat. Bekerja mereka tidak mau sepenuhnya, artinya dari jam 5 sampai jam 6 sore gitu ya, artinya penuh gitu. Tapi mereka maunya adalah fleksibilitas, artinya bisa di mana aja dikerjakan. Kemudian ada growth and learning. Lebih suka pekerjaan memungkinkan mereka berkembang. Pekerjaan yang mereka artinya ada pelatihan, ada mengembangkan diri dari learning online. Kemudian ada cultural connection, lingkungan kerja yang support. Kita lihat sekarang ini kalau ada Gen Z itu lebih banyak ke arah memang dia hambatannya kepada itu kerja yang notabene-nya tidak merusak kesukaan dia dan suka kolaboratif, artinya saling sama lain itu bekerja sama. Kemudian salary dan stability. Dia tidak memilih sebenarnya itu adalah gajinya besar, tapi ruang lingkup yang kerja nyaman dan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Gen Z and startup. Perbedaan kedua ini apa preferensinya Gen Z? Gen Z untuk startup based operation. Pertama adalah startup.
Startup ini ada energi inovasi dan eksperimen. Di sana ada kelebihannya adalah kelingkungan kreatif, fleksibilitas, cepat naik jabatan, learning by doing. Artinya belajar dia bisa sendiri. Kemudian sosok Genji yang suka tantangan impact, itu untuk startup. Kekurangannya jam kerja panjang, gaji awal rendah dan tidak stabil. Artinya jam kerja itu memang panjang, tapi mereka bisa membedakan ini bisa kerja kapan aja dan jam berapa, dan kemudian dia suka pada waktu kapan, bisa malam, siang, atau sore. Tapi gajinya itu adalah kecil. Kenapa? Karena memulai dari awal dan tidak sama dengan yang perusahaan. Kemudian tidak stabil. Korporasi ini adalah terstruktur, stabilitas, dan prestasi. Artinya di sana apa? Gaji dan fasilitas lebih baik. Mereka tidak mementingkan gaji lagi. Kenapa? Tidak perlu mencari gaji. Karena perusahaan sudah menyediakan gaji. Reputasi jelas. Ada karir di sana. Artinya, jadi karirnya itu jalurnya jelas. Kalau semakin dia prospek di sana, maka gajinya akan naik. Beda dengan startup, memang notabene-nya kadang naik, kadang turun. Cocok untuk Genji yang mengutamakan kestabilan dan keseimbangan hidup. Kekurangannya adalah kurangnya fleksibilitas, kadang birokrasi yang memang notabene-nya berbelit-belit. Peluang inovasi pun terbatas karena banyak saingan. Artinya ada kawan-kawan memang sudah notabene-nya lebih senior atau yang lebih lama di perusahaan itu sendiri. Menurut survei Linkel tahun 2024, 61% Genji itu memprioritaskan fleksibilitas dalam gaji. Artinya tidak monoton gajinya seperti itu. Dibandingkan dengan hanya 34% milenial. Banyak yang lebih memilih kebebasan dan kepuasan daripada gengsi dan tekanan. Jika bisa pilih antara gaji besar di korporat atau fleksibilitas di startup, mana ya gaji yang pilih? Fakta mengejutkan 72% Genji pada saat ini lebih memilih budaya kerja yang selaras dengan nilai pribadi daripada gaji yang tinggi. Artinya 72% itu Genji memilih budaya kerja yang selaras dengan kehidupannya daripada gaji tinggi, tetapi pada notabene-nya dia tertekan pada posisi bekerja. Apa yang benar-benar Genji inginkan di tempat kerja adalah pertama fleksibilitas. Genji menginginkan kendali atas kapan dan di mana mereka bekerja, bukan hanya jam kerja yang kaku. Kemudian purpose, mereka tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi untuk misi yang selaras dengan nilai pribadi seperti berkelanjutan, keadilan, dan inklusi sosial. Kemudian pertumbuhan pribadi. Kesempatan belajar, umpan balik berkala, dan jalur pengembangan karir lebih menarik daripada jabatan bergengsi tanpa arah. Kemudian work-life imbalance. Burnout bukanlah kebanggaan. Genji menolak budaya kerja sampai larut jika tidak diimbangi dengan waktu untuk diri sendiri. Kemudian inklusivitas dan berkelanjutan. Mereka memilih perusahaan yang nyata dalam keberagaman, kesetaraan, dan tanggung jawab lingkungan, bukan hanya slogan dalam website. Intention to FLI, niat pekerjaan. Jadi pada Genji pada saat ini ada beberapa memang dia akhirnya melamar. Kenapa? Apa alasannya? Pertama, brand influencer image. Apakah perusahaan terlihat keren dan berdampak terhadap dirinya? Nah, kalau tidak keren dan tak berdampak bagi dia, lebih banyak dia tidak memilih. Kemudian ada company values fit. Artinya apakah nilai-nilai perusahaan sejalan dengan nilai pribadi? Ini selalu dibandingkan. Karena Genji itu selalu membandingkan dirinya dengan apa yang dilakukan dan apa yang dipilih. Kemudian work flexibility. Mereka memilih hybrid. Artinya dia memilih dua, boleh ke kantor atau dari rumah bekerja. Kemudian dia bisa meremote, artinya bisa mengendalikan dari jarak jauh, walaupun tidak datang ke kantor. Kemudian fleksibilitas, artinya kapan aja boleh bekerja, mau dia WFA, WFO, terserah. Yang penting jam itu fleksibilitas. Kemudian learning of activities, kita lanjut. Program mentoring itu selalu inginkan. Kemudian training yang selalu dia mau agar dia naik kelas. Kemudian upskilling. Upskilling ini artinya dia mengupgrade dirinya, kemampuannya agar naik terus. Kemudian dia lebih selaras dengan AI dan teknologi. Karena dia melihat perusahaan itu menggunakan
AI atau memanfaatkan AI dalam melakukan pekerjaan. Karena sekarang dilihat teknologi berkembang dan AI juga itu berkembang sangat cepat. Tetapi mereka tetap memberi ruang kreativitas manusia. Fenomena terkini, banyak Gen Z menolak pelamar ke perusahaan yang dianggap tidak ramah terhadap karyawan muda. Kenapa? Karena ada senior-senior yang terjadi kayak di kampus atau sekolah itu suka membuli gitu. Kemudian tidak inklusif. Kemudian tidak adaptif terhadap teknologi. Karena Gen Z ini lebih suka teknologi, maka dia akan memanfaatkan teknologi dalam bekerja. Tantangan dan peluang. Perubahan saat ini lebih cepat daripada keputusan kita, yaitu kecepatan AI. Jadi artinya AI itu, kalau lihat kita dari perkembangannya itu beberapa bulan ini, ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, kemudian ketidakpastian ekonomi yang pada saat ini yang memang gonjang-ganjing, kemudian tuntutan perusahaan yang berubah lebih cepat dari update software. Kemudian tantangan adalah pekerjaan saat ini bisa berdampak otomatis AI, sehingga Gen Z harus beralih dari task-based worker ke problem-solving thinker. Kemudian hampir 40% pekerja saat ini bisa berdampak otomatis AI, sehingga Gen Z dipaksa harus beralih ke task-based worker ke problem-solving thinker. Kemudian Gen Z rata-rata memeriksa tantangan saat ini dan persoalan adalah Gen Z rata-rata memeriksa ponsel hampir 150 kali sehari, sehingga sulit fokus bekerja dan kerja tanpa gangguan. Oke, hari ini dunia kerja bukan tentang siapa punya CV paling panjang, tapi siapa yang paling berani belajar hal baru setiap minggu. Masa depan sudah di tanganmu, tinggal kamu putuskan mau menjadi penonton atau menjadi pemain utama. Oke, kita lanjut dengan tanya jawab nantinya. Semoga paparan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Samudra Brutu yang telah memberikan ilmu sekaligus pengalaman yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Rosyad SPMM. Halo Bapak, selamat siang. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Moderator, luar biasa. Terima kasih. Selalu diundang. Ya, baik Bapak. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Pemaparan Alhamdulillah. materi dari pembicara kedua ini tentunya tidak kalah menarik ya rekan-rekan. Namun sebelum itu, mari kita saksikan juga video profil dari Bapak Ahmad Rosyad SVMM terlebih dahulu. Kepada operator dipersilakan. Bapak Ahmad Rosyad SVMM merupakan ahli muda di UPTD V3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai trainer, fasilitator, dan motivator kewirausahaan sekaligus asesor koperasi dan UMKM. Dengan latar belakang pendidikan S1 Universitas Winaya Mukti Bandung dan S2 Manajemen Koperasi IKOPIN Bandung, beliau aktif menjadi narasumber di berbagai pelatihan dan seminar nasional, khususnya dalam bidang pengembangan wirausaha dan perkoperasian. Bapak Ahmad Rosyad SVMM juga merupakan sertifikat trainer UMKM MIA, serta sertifikat
fasilitator desain thinking Indonesia. Sosok beliau dikenal inspiratif dan berdedikasi tinggi dalam mencetak wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Baik, sepertinya rekan-rekan semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Ahmad Rosyad, SPMM secara langsung. Kepada Bapak Ahmad Rosyad, SPMM, waktu dan layar selama 30 menit ke depan dipersilahkan. Namun sebelumnya mohon izin Bapak, apakah materi presentasi akan Yes, ditayangkan sendiri melalui share video sendiri. sharing? Ya, Oke, share sendiri. baik Bapak. Kasih. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Roni, moderator, juga salam hormat buat Pak Sigit, Pak, bertemu lagi Alhamdulillah, selalu mengundang kami. Dan juga ini dari Pak Samudra Bertutu ya, ternyata memang pernah kolaborasi juga ya dengan Medan ya. Jadi kita punya program Ya, Pak. kredit mesra ya di Bank Ya, BJB, benar. sudah Ya, menyapa di Medan, Lampung, dan Aceh, Pak. Ya, jadi ya, namanya Alhamdulillah. Mesrakan Medan, Mesrakan Aceh, Mesra Lampung. Kredit mesra ini yang bisa diakses Ya, oleh tempat-tempat ibadah, Pak. Jadi tempat ibadah harus berwirausaha juga ya, selain pada ibadah ya, di sana gitu ya. Baik, izinkan saya share screen. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat semuanya ya. Ini banyaknya mahasiswa seumuran anak-anak saya, jadi ya kita eh, banyak sekali nanti kita pembahasannya tentang Gen Z ini ya, baik keunikannya, tantangannya, dan tentunya juga banyak tadi materi apa namanya statement-statement dan fenomena daripada pencarian kerja untuk Gen Z ini sudah dibahas juga tadi oleh Pak Samudra ya. Tapi kita memberikan penguatan-penguatannya juga ya. Boleh jadi nanti banyak juga kesamaan ya, Kang ya, Kang sama Pak Samudra. Ya karena memang sekarang di gerakan kewirausahaan itu kita memang sasarannya adalah kepada generasi yang memang sedang melanjutkannya gitu ya. Baik, izinkan saya share screen. Ya. Jadi yang akan saya bahas di sini mungkin dari nilai-nilai kinerjanya ya. Saya melihat juga Bapak Ibu generasi muda ini, generasi Z ini sekarang terutama bagaimana nanti dia punya pembeda ya, punya keunikan sendiri dalam berkinerja ya, dalam dunia kerja ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya. Jadi pada kenyataannya memang jadi terlihat aneh gitu ya oleh generasi-generasi sebelumnya. Tapi itulah dunia mereka gitu ya, passion mereka itu sepertinya ya saya amati dari anak saya sendiri ya yang sudah masuk di generasi Z ya. Jadi kita harus bagaimana pemahaman adaptasinya juga menyesuaikan dah, termasuk mengerti gitu ya sebenarnya, dan juga harus bisa memantau juga ya perkembangan mereka karena mereka gayanya sangat lain gitu ya. Jadi nanti juga bagaimana keterlibatan mereka dalam minat berwirausaha ya. Karena memang sekarang didorong orang itu tidak harus untuk cari kerja, anak-anak kita ya. Tapi bagaimana mereka bisa menciptakan pekerjaan, membuat sebuah bisnis, bahkan nanti bisa merekrut orang-orang yang bisa bekerja secara teamwork dengan mereka dan membuat profit gitu ya. Sebelumnya saya mau ini ada sepertinya eh, komedi ya, background saya ini yang tidak mungkin tidak dikenal oleh generasi Z ya, udah jarang makan pete ya. Tapi saya abadikan dalam bentuk buket ya. Ya ini juga bagaimana kita mengugah seperti apa generasi Z ini, terutama nanti barangkali nanti generasi Z ini mau berwirausaha, nanti cara korporasinya juga pasti beda ya Pak Samudra, termasuk nanti di lingkungan kampus juga harus bisa menjadi pusat untuk pengembangan kewirausahaan. Saya mengharap seperti itu. Jadi ada studi kampus, ada juga nanti ada wirausaha trainer ya, atau namanya student trainer ya, di mana di kampus itu sudah mulai dilakukan bibit-bibit pengembangan usaha ya. Itu jadi laboratorium bisnisnya buat kita bagaimana bisa melakukan perintisan sebuah bisnis. Termasuk juga
pada saat mereka sudah lulus barangkali menjadi jembatan ke apa namanya ada suatu kegalauan tersendiri. Apakah harus bekerja sesuai passion atau memang kita harus berwirausaha? Ya, kita dorong seperti itu. Baik, nah ini sedikit saya share juga Instagram saya barangkali mau di follow ya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku ya. Alamat saya di Kabupaten Bandung, sehari-hari di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai Widya Iswara. Jadi ASN yang bertugas untuk menjadi trainer gitu ya. Jadi kita ada fungsional khusus namanya Widya Iswara. Saya hari ini masih di level ahli muda ya. Sebentar lagi mohon mohon doanya mau ke ahli madya. Ya ini sosmed saya, Instagramnya @kangahrus, TikToknya juga ada. Boleh juga ini untuk nomor WhatsApp-nya. Baik, kita akan bedah dulu seperti apa itu generasi X ya, generasi Z ya, Bapak Ibu sekalian. Di mana sekarang sudah melampaui 26% ya dari generasi muda di Indonesia ini, di mana betul sekali ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Samuda, mereka ada kecenderungan terhadap generasi yang bisa selalu ketergantungan terhadap smartphone, Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana smartphone ini sebagai eh, istilahnya punya paket lengkap di dalamnya ya, segala urusan, segala kebutuhan, main game semuanya. Termasuk anak saya sendiri di rumah, bagaimana mengantisipasi mereka ya, bisa membagi waktu. Ternyata kecenderungan ada di pada penggunaan smartphone dan HP-nya gitu ya. Nah, betapa tidak mungkin ya semenjak pandemi juga mungkin kita sudah mulai berorientasi pada digitalisasi ya. Jadi sangat sekali ketergantungan di sini. Tadi generasi Z itu di 95 sampai 2010 ya. Belum lagi kita akan menjelang generasi berikutnya. Ada generasi Alpha nih setelah 2010 ini ya. 2010 ini nih ya, sudah yang anak-anak SMA sekarang, SMK ya. Dan yang mau kuliah itu sudah ada yang di setelah 2010 ya. Di SMP dan SMA ini di generasi Alpha. Kalau saya sih dulu-dulu belakang ya, adanya di ini ya dengan Pak Samudra ya di generasi X bisa masuk gitu, gitu. Nah, ya juga ada kecenderungan di sini ya, bagaimana generasi Z ini tentunya ada kecenderungan positifnya ya. Tadi banyak melek teknologi, eh, senang berekspresi ya, terus juga eh, kreativitasnya luar biasa ya. Banyak sekali yang bisa ditumbuhkan oleh sendiri, auto kreatif ya. Terus juga mereka bisa menerima perbedaan ya, bisa membedakan yang kadang sudah punya prinsip walaupun diyakinkan sama orang tuanya ini loh yang benar, tapi dia punya penilaian tersendiri terhadap suatu asumsi ya. Dan juga ini eh, yang tidak disangka gitu ya. Generasi Z tuh dia ternyata punya kepedulian yang sangat tinggi ya. Luar biasa ya. Sangat terasa kalau saya ngobrol dengan anak saya, ternyata mereka suka banyak masukan-masukan, oh yang belum aku pikirkan, ternyata anak saya sudah pikirkan. Jadi kepeduliannya termasuk care, sangat care sekali ya. Jangan dianggap mereka itu cuek itu tidak care ya. Ternyata yang itu juga mereka kadang-kadang suka terlintas sendiri mengemukakan perhatiannya gitu. Tapi ada juga yang kecenderungan negatifnya nih ya. Biasanya ada yang FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Karena mereka punya fokus-fokus tersendiri ya. Terus ada self proclamate atau dia merasa eh, inilah aku gitu ya, memproklamasikan inilah aku ya, yang ingin dihargai, yang ingin dilihat keberadaannya. Termasuk ini yang mulai stres itu mulai tumbuhnya dari saat generasi Z ini sebenarnya. Maksudnya stres dalam hal bagaimana dia sudah mulai ada beban-beban pikiran untuk bisa dikelola menjadi pengelolaan stresnya sendiri. Tapi dan juga kadang-kadang suka mudah mengeluh, Bapak Ibu. Jadi kalau punya anak-anak, adik-adik kita yang mudah mengeluh, ya itu memang sedang masanya. Karena dia menginginkan banyak sekali solusi-solusi ke depan yang harus turut digiring oleh kita. Betul tidak? Ya, oke. Nah, ini gambarannya Gen Z kalau versi saya ya. Jadi ada fakta-fakta di dunia kerja tersendiri,
Tadi betul ya Pak, senang kerja lembur ya katanya. Karena orientasinya mereka juga pintar. Lebih baik bekerja di tempat yang karena merasa nyaman bekerja ya daripada kerja pada umumnya, pada jam-jam kerja gitu ya. Terus juga eh, ada efek dominan ya di dunia kerja. Jadi dia kalau punya passion tersendiri, itulah yang akan dia tumbuhkan gitu ya. Tidak peduli mungkin ada tugas lain gitu ya dari pekerjaannya. Biasanya gitu. Di kantor saya juga banyak sekali Gen Z yang mulai masuk sendiri. Yang ditanya tuh seperti, "Ah, Anda senangnya pekerjaan apa?" Baru kita kasih tugas. Gitu ya. Jadi tidak secara dari atas ke bawah kita memberikan tugas-tugas, tapi ditanya dulu ya. Generasi Z itu pengennya seperti itu. Gitu. Terus gaya hidup mereka juga tentunya tadi ya sudah disampaikan juga tadi sangat-sangat eh, sekarang banyak sekali image-nya terhadap konten. Jadi kalau kata orang Sunda mah segala lagi dikontenkan gitu anak-anak sekarang mah ya. Ada yang dari Sunda di sini? Kang Roni dari mana? Saya dari Tasikmalaya, Bapak. Oh, Tasiknya. Ini segala Iya. dikontenkannya. Ngeden juga dikontenin anak-anak sekarang mah Iya, katanya. betul, Bapak. Ya, luar biasa kan. Ya, terus selanjutnya ini dalam dunia kerja ya, dalam dunia kerja tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Samudra ya, mau kerja lembur, terus suka milih-milih ya, betul ya Pak ya, dalam pekerjaan suka milih-milih. Aku sukanya ini, sukanya ini. Kalau mengerjakan itu enggak, kalau di kita kan udah tersistem ya, apa yang harus dikerjakan, yang mana dulu. Kalau anak-anak Gen Z tuh memilih apa yang dia suka aja dulu gitu ya gitu. Begitu juga kalau di rumah kalau betul-betul pekerjaan orang tua boleh nggak saya ngerjain ini yang ini, kayak yang itu mah bagian ibu deh katanya. Betul sekali itu sangat terasa. Terus juga ada perspektif low work life balance, jadi ada keseimbangan antara memilih lingkungan kerja dan mendukung untuk sukses bertumbuhnya dia bisa menentukan sendiri gitu, termasuk sistem dan lokasi kerjanya dia pengennya ke tempat di lokasi yang nyaman. Bahkan Bapak Ibu sekarang di ruang publik itu di kantor saya walat anak-anak Gen Z itu yang bekerjanya di ruang publik ya tempatnya yang diciptakan senyaman mungkin seperti kafe gitu. Jadi dia nggak usah keluar. Kita ciptakan ruang kerja seperti ruang publik gitu ya. Jadi dia bikinnya senyaman mungkin, dia dengan apakah dengan lesehannya dia di, di ada tempat laptopnya, pokoknya dia dibikin asik. Nah itu yang menjadi keunikan dari generasi Z. Kalau tidak diarahkan seperti itu, dia nggak mau kerja. Nah ini yang lucu ya. Termasuk juga tapi dia bukan kutu loncat ya, tapi jadi label untuk Gen Z ini sendiri kutu loncat itu sering pindah-pindah tempat kerja. Nyatanya tidak ya, tapi bagaimana sepenuhnya mayoritas dari Gen Z ini terutama percaya setidaknya tidak tahun atau untuk menetap. Jadi kalau dulu kita juga suka bosenan ya bekerja, tapi dia cari yang nyaman lah baru bertahan bisa. Nah, kalau dalam bekerja biasanya seperti itu mereka. Lalu karakteristiknya ya, ada 5 karakteristik generasi Z ini yang sangat membeda-bedakan, yang sangat beda sekali dengan generasi sebelumnya. Pertama, digital native, yaitu lahir di teknologi yang mahir dan mau cepat adaptasinya. Ya, Bapak Ibu, saya punya anak 15 tahun sekarang, tapi bagaimana dia juga karena hobinya di komputer ya, di komputer, sampai saya sendiri nggak sadar bahwa dia kapasitas dia menggunakan komputer sudah di RAM berapa gitu. Sampai pada saat kemarin ingin ganti RAM, saya juga kan tidak tahu perkembangannya. Ternyata digital native-nya itu sangat perubahan-perubahannya sangat ini ya, sangat signifikan. Terus mereka berorientasi kepada makna bagaimana pilih pekerjaan yang memiliki tujuan sosial dulu. Jangan dikira ya yang sepertinya autis ya. Mohon maaf ya Gen Z itu ada yang sepertinya autis tapi dia kepedulian sosialnya sangat peka ya. Suka mengingatkan malah kepada orang tua. Jadi kita suka malu sendiri. Dan juga fleksibel ya. Mereka tuh fleksibel dan juga jam kerjanya juga mereka tidak tidak ngoyo ya. Kalaupun mereka disuruh bekerja itu asal kompensasinya jelas gitu ya. Terus juga nah ini sekarang sudah banyak melakukan kecerdasan finansial ya. Mereka ternyata sudah banyak meninggalkan
ingin meninggalkan ini ya, cashless ya. Jadi kita pakai dia pakai digital money, terus juga senang apa namanya sekarang juga pakai eh, apa namanya kalau pakai uang persediaan gitu ya, atau pakai yang bayar yang di belakang gitu ya, pakai aplikasi-aplikasi seperti itu dimulai dari Gen Z juga ya. Jadi udah ada kecerdasan finansial bagaimana dia juga mau berinvestasi dan juga ini kreatif dan adaptif, di mana ada tantangan-tantangan tersendiri untuk peluang berinovasi. Nah, ini ada beberapa tips dari kami bagaimana sih jadi generasi Z yang lebih oke. Lebih oke itu dalam artian ya bisa diterima juga oleh semua kalangan dan tentunya juga tidak menimbulkan konflik ke depan ya. Pertama, ya memang sama-sama setiap generasi juga harus mengurangi ekspektasi. Biasanya mereka itu ekspektasinya super super sangat tinggi ya, sangat tinggi ekspektasinya dan kita cukup batasi. Karena nanti kalau ekspektasinya terlalu tinggi, pencapaiannya tidak tercapai, kasihan mereka banyak juga yang frustasi. Bahkan banyak sekali ya Gen Z yang dibully ya karena ketidaktercapaian ekspektasinya. Selanjutnya, hargai setiap prosesnya. Jadi kalau mereka ada keinginan, ada proses yang lagi dijalankan, jangan di-cut ya sama kita sebagai orang tua. Jadi mereka juga lihat dulu prosesnya, ajak komunikasi ke arah profesional. Bagaimana kita mengajak dia juga harus punya pemikiran dan juga statement-statement seperti orang dewasa. Karena mereka harus beradaptasi dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bergaul dan bekerja nanti akan ketemu generasi yang berbeda, ya. Nah, terus beri afirmasi pada diri sendiri bahwa memang untuk dialah yang punya generasi, ya. Inilah eh, couplingnya, inilah tempat bagaimana dia berekspresi, bagaimana dia berekspresi. Jadi kita sediakan ruang yang seluas-luasnya. Dan terutama mereka jangan salah, juga mereka juga punya privasi, ya. Mereka kan kecenderungan di digital, betapa dia amankan ya smartphone-nya, laptopnya gitu ya. Yang kadang-kadang ada beberapa lapis ya password yang dia hanya tahu dan dia tembus. Ya, jadi privasinya sangat-sangat dibutuhkan oleh dia karena memang itulah mereka gitu ya. Dia sudah di zamannya. Terus ada juga ini kecenderungan untuk bagaimana dia melamar pekerjaan. Memang pada dasarnya ada juga sih ya Gen Z ini yang juga memerlukan pekerjaan. Di mana nanti orientasinya begini, kalau saya punya kemampuan, mungkin saya akan mendapatkan profitnya atau hasil atau gajinya juga yang eh, kalau kata orang Sunda tuh keharti oge gitu ya. Boleh capek, boleh juga pusing, tapi asal di hasilnya maksimal ya kenapa tidak buat mereka. Ya, karena mereka lahir dengan teknologi, mahir dalam digital platform, ya inilah modal saya, berita gitu ya. Terus orientasinya kepada makna bagaimana mencari pekerjaan ada dampak sosialnya yang dapat dirasakan. Yang saya amati mereka itu jadi ingin em, keberadaannya dimaknai oleh orang lain. Termasuk memang fungsi hidup kita kan harus bermanfaat untuk orang banyak ya. Tapi mereka itu lebih lebih care dari awal ya. Terus mereka harus fleksibel dan cepat mau belajar ya, cepat mau belajar, bahkan kecenderungan tidak mau diajarin ya, dia mencari wawasan, mencari mencari sumber-sumber sendiri yang biasa ditemukannya nanti di digital di dunia internet ya ternyata. Dan juga ada nilai keberagaman di mana mereka menghargai lingkungan kerja inklusif dan budaya yang mendukung kreativitas. Kreativitas ini sangat terlihat terasa. Kecenderungan generasi Z itu juga kalau dibandingkan pada perkembangan mereka harus mengembangkan usaha digital atau untuk membuat perusahaan itu beda ya. Biasanya kalau diarahkan untuk merintis usaha atau startup, mereka itu cenderung lingkungan kerjanya cari yang kreatif dan dinamis, terus jadi ada kesempatan belajar. Kalau ada kesempatan belajar, peluang-peluang untuk menambah ilmu dia lebih lebih tertarik dan eh, carinya posisi-posisi yang lebih pintar mereka mengamati perkembangan karir ditanyakan.
Bahkan kalau diwawancara generasi Z, dia tidak cukup hanya ditawarkan mau gajinya berapa di sisi perusahaan. Jadi kita balik, kalau dulu mah dengan ekspektasi gaji segini apa yang Anda bisa lakukan. Tapi sekarang kalau ditanya masalah gaji dulu, Bapak, kadang-kadang saya juga suka mewawancara juga yang mau masuk dari Gen Z itu. Kalau ditanya masalah gaji, Bapak lihat dulu kemampuan saya, lihat dulu apa namanya kapasitas saya selama beberapa bulan, baru Bapak menilai saya bisa memberikan ekspektasi berapa. Kadang-kadang seperti itu. Dan tantangannya itu ada di stabilitas finansialnya eh, rendah ya. Mereka tuh memang kecenderungan karena asik dengan dunianya gitu ya. Jadi untuk produktif mencari rupiah itu cenderung mereka melihat kepada manfaat aja dulu gitu ya. Terus beban kerja tinggi, jam kerjanya tidak teratur ya mereka itu karena memang sedang asik dengan passionnya. Terus juga ada benefit standar seperti asuransi dan juga pensiun mungkin masih terbatas untuk mereka. Kalau kita kan dulu generasi kita cari kerjaan tuh yang ada jaminan sampai hari tua ya. Mereka tuh yang bisa asik sampai hari tua mereka gitu ya. Kecenderungan kalau mereka juga berkorporasi nih. Kalau dia punya perusahaan, nah dia dibikin perusahaan yang kira-kiranya yang stabil pekerjaannya dan memberikan benefit yang jelas. Termasuk jalur karir dan yang terstruktur dan dia bisa mengembangkan karirnya sambil sambil juga mengelola perusahaan dan juga dia kecenderungan ingin menambah kapasitasnya ya dengan mengikuti training-training gitu ya. Nah, jadi dari keinginan sendiri. Dulu kadang-kadang kita mengarahkan karir kepada karyawan itu kita sekolahkan, tapi mereka mencari sendiri. Jadi dengan kapasitas dia punya sertifikasi, dia punya kemampuan, sudah dia tawarkan dari awal. Nah, tapi tantangannya mereka itu punya budaya kerjanya hierarkis ya, lebih formal, termasuk proses birokrasinya lebih panjang, jadi kurang dipahami, kurang fleksibel. Dan tentunya ada inovasi-inovasi yang dianggap lambat karena strukturnya terlalu besar. Ekspektasi mereka sangat sangat tinggi ya, jadi implementasinya cukup terbatas. Nah, kalau mereka melamar pekerjaan, biasanya ada poin-poin yang dipilih ya, entah itu keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan, juga dengan lihat dulu nilai-nilai budaya di perusahaannya gitu ya. Jadi dia tidak langsung bekerja, langsung adaptasi gitu ya, tapi dia mau amati dulu. Makanya dia kalau cari pekerjaan sampai-sampai ada yang pasnya dia dapatnya dari di luar negeri, dia yang kejar ke sana gitu ya. Jadi mengamati profil perusahaannya dari dunia internet juga ya, mapping gitu ya. Selanjutnya juga di fleksibilitas lokasi jam kerja ya. Jadi mereka memiliki remote work yang sangat dinamis ya. Jadi mereka tuh sangat dinamis dalam memilih tempat kerja. Termasuk cari reputasi brand-brand perusahaan yang ternama gitu ya. Gak apa-apa, aku mah gaji kecil katanya. Yang penting di McD, wih keren ya kerjanya di McD. Maaf ya saya sebut merek. Kayak jadi punya reputasi banget gitu ya kerja di perusahaan yang punya cabangnya beratus-ratus, ada cabangnya di dunia juga gitu ya. Jadi ada brand-brand ternama yang dia targetkan. Nah, ini sedikit strategi untuk bisa perusahaan kita sebagai penyedia tenaga kerja untuk menarik Gen Z ya, karena memang Gen Z itu harus dikendalikan ya para mahasiswa ya. Nah, pertama tawarkan fleksibilitas biar mereka bisa memilih jam kerja yang fleksibel, remote work dan work life balance ya. Jadi antara tadi seperti tadi mau WFH mau WFO dia diberikan kebebasan. Terus juga transparansi karir. Tunjukkan kepada mereka jalur pengembangan karir yang jelas ya di perusahaan, karena mereka perlu kejelasan. Termasuk dalam teknologi dan inovasi, sediakan tools, ya, sediakan tools yang modern, yang digital, yang mereka memang sudah biasa lakukan gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak cocok di tempat kerja ini karena nggak ada yang mendukung ide-ide saya. Coba tanya idenya apa, perlu tools apa, kita siapkan ya, termasuk lingkungan inklusifnya di mana harus didorong keberagaman ruang kerja yang supportive ya. Biarkan dia mau kerjanya dari mana.
Ya, saya di Bandung sangat banyak melihat kafe-kafe, ternyata bukan buat orang nongkrong. Kafe-kafenya itu ada orang pada bawa laptop untuk bekerja. Yang penting kan anak-anak gadget itu bisa store hasilnya dilaporkan ke kantor melalui online juga. Ya, jadi pada saat dibutuhkan datanya sudah selesai, pekerjaannya sudah selesai. Dimanapun dia tempat bisa bekerja, difleksibelkan seperti itu. Dan tentunya berikan visi yang bermakna buat mereka. Tunjukkan kontribusi sosial perusahaan untuk menarik minat Gen Z ini. Jadi didorong mereka tuh untuk diraih, kita sama-sama ajak berkontribusi ya untuk memikirkan kemajuan perusahaan kita juga. Jadi mereka merasa dilibatkan. Jadi terakhir generasi Z itu adalah angkatan kerja yang sangat ekspektasinya tinggi. Termasuk perusahaan rintisan menarik Gen Z adalah budaya inovatif yang cepat, sementara korporasi menawarkan stabilitas. Dan perusahaan yang mampu memadukan nilai-nilai tersebut agar lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta dari Gen Z. Ingat ya, Gen Z itu punya talenta khusus. Ya, saya sangat support sekali ya dengan Gen Z yang bisa memiliki perilaku positif karena di era ini banyak tantangannya ya. Kalau berbicara ini apa namanya bicara kerusakan moral atau mungkin narkoba sekarang banyak menghantui Gen Z, tapi itulah aktivitas-aktivitas positif yang harus diberikan kepada Gen Z itu. Gen Z itu kan energinya berlebih. Energinya berlebih ya, setidaknya kita optimalkan untuk aktivitas positif, diarahkan di mereka selalu fokus di pada pekerjaan berjalan yang mengaktifkan mereka pada aktivitas positif. Jadi sudah dengan hal-hal yang negatif sudah bisa terlupakan. Nah, itu untuk mengantisipasinya gitu. Selanjutnya ini sedikit juga minatnya Jet dalam berwirausaha ya. Saya suka eh, termasuk Pak Samudra ya tadi bagaimana mengarahkan Gen Z ini juga untuk berwirausaha. Karena di negeri kita ini sedang dikembangkan juga gerakan kewirausahaan ya. Nah, kewirausahaan nasional di mana semua generasi juga diarahkan untuk menjadi menyediakan tempat kerja ya pada saat lulus sekolah tidak mencari pekerjaan. Berikan dia motivasi ya agar menginginkan kebebasan finansial dan juga tertarik dengan bisnisnya yang sesuai passion mereka, bisa e-commerce juga usaha-usaha kreatif di mana ada kecenderungan Gen Z ini juga ada banyak memulai bisnis sejak usia muda, bisa juga karena tertarik atau dia ingin melanjutkan perusahaan orang tuanya, ada keinginan gitu ya. Dan ada kelebihan tersendiri dari generasi Z ini, mereka melek teknologi, kreatifnya lebih tinggi dari yang generasi sebelumnya, dan suka mencari inspirasi. Nah ini ya dari Gen Z sendiri. Oh ya, jadi saya bahas Gen Z ini kebetulan hari ini Hari Sumpah Pemuda ya. Lupa, saya mengucapkan dulu Hari Sumpah Pemuda untuk para pemuda-pemuda Gen Z ya. Dulu sih perjuangan generasi-generasi 20 tahunan itu juga lagi ikut berjuang ya, menegakkan ini ya perjuangan di nasionalisme, tapi sekarang Gen Z ini harus mengisinya. Nah, terus dalam dunia kerja, dalam mencari kerja, Gen Z ini ada beberapa alasan. Kalau memilih pekerjaan itu ingin pengalaman yang profesional katanya. Terus juga menginginkan akses yang berlebih, cenderung memilih perusahaan dengan visi sosial ya, bukan dia dan juga ada peluang pengembangan diri. Jadi di mana dia tempat bekerja, dia mampu mengembangkan dirinya. Dan ada kecenderungan di sini generasi Z itu memulai karir sebagai karyawan untuk modal pengalaman saja katanya. Ya, saya pernah tanya ada juga anaknya ternyata anak pejabat dan juga sekolahnya tinggi. Ternyata dari apa coba dia? Jadi kasir Alfamart dulu. Saya mau mencari pengalaman dulu aja Om, kata saya. Padahal saya tahu dia anaknya Pak siapa gitu ya. Kok ada di sini, kata saya gitu. Ternyata dia cenderung pengen menciptakan pengalaman-pengalaman tersendiri. Daripada kerja di orang tua, saya lebih bekerja di orang lain dulu gitu. Mau mencari pembeda. Ya, itulah kecenderungan-kecenderungan generasi Z. Terakhir, ini ada tantangan ya, atau ancaman di generasi Z ini. Pertama, ada karena persaingan global harus diwaspadai. Terus
ada tingginya tingkat otomatisasi dan AI sekarang ya. Tadi sudah dibahas juga ya oleh Pak Samudra ya. AI ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Nah, ini banyak juga yang menguntungkan dan yang merugikan. Kreativitasnya memang sangat tinggi, tapi bagaimana nanti generasi kita ini dibuat serba ketergantungan kepada robot, ya, karena robot itu berorientasi kepada perintah, ya. Terus juga tantangan mental health-nya, ya, mental kesehatannya, di mana tingginya tekanan sosial bisa memicu mereka juga sekarang banyak ya anak-anak Gen Z yang udah kena ginjal gitu ya, kena hipertensi. Coba bayangkan ya, karena apa itu ya? Jadi tantangan tingginya pemikiran sudah semakin mendesak. Nah, termasuk work-life balance yang rawan terganggu, di mana generasi Z ini cenderung mengutamakan fleksibilitas, gitu ya. Nah, kecenderungan berikutnya, ancaman berikutnya itu kurangnya soft skill. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi dari dulu kita suka diarahkan oleh orang tua, diajarkan, disekolahkan, diperdalam di agama atau nanti di pengetahuan-pengetahuan etika dan moral. Tapi kayaknya mereka karena mungkin terlanjur senang pada dunianya, jadi pada saat mempunyai soft skillnya, meskipun mereka melek teknologi, banyak juga Gen Z yang kurang pengalaman di sosial, ya kurang peka gitu ya. Termasuk GIG ekonomi, ada ketidakpastian dalam karir, dan juga ada ancaman overexposure di media sosial, ya. Nanti ada kasus-kasus pembulian dan juga segala sesuatu yang umpamanya dipiralkan itu membuat mental health-nya mereka itu kena, ya. Itu yang ada juga yang karena dia dibully dan diviralkan, ternyata ada sampai yang kemarin ya ada yang bunuh diri segala gitu ya. Mentalnya itu pada mudah kena gitu ya. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit saling penguatan ya. Tadi mereka pada saat disampaikan Pak Samudra juga banyak kesamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesannya dari saya tentunya pesan moral ya buat Gen Z ini selalu ikuti pertumbuhan dan update kepada bagaimana kita selalu mengedepankan etika dan moral juga. Setinggi apapun wawasan kita kepada teknologi dan kemajuan inovasi di negeri ini, tapi tetap kita kuatkan di soft skill dan menjaga etika dan moral. Ya, tentunya dengan apa? Dengan selalu mengikuti arahan orang tua, orang-orang terdekat dengan kita, ya. Termasuk juga nanti jangan terlepas dari pengetahuan agama, karena menjadi tuntunan untuk hidup kita. Jadi eh, digitalisasi digitalnya terkontrol, psikisnya juga terkontrol. Luar biasa ya. Jadi generasi Z sekarang ini kayak pesanan untuk tetap kita menjaga marwah daripada generasi ini ya. Anda itu generasi penerus ke depan. Harapan kami semuanya. Jadi amankan generasi ini menjadi generasi yang amanah dan tentunya dapat menjadi generasi harapan buat kita semua untuk kemajuan negeri ini dan tentunya untuk menyelamatkan generasi-generasi berikut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Rosyad SPMM yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya. Kita semua dapat mendengarkan materi yang begitu membuka wawasan kita tentang sebuah topik yang sangat relevan dengan generasi masa kini. Gen Z Work Values Preference Bit with Startup and Conversion and Intention to Apply. Materi ini benar-benar memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kerja Gen Z mempengaruhi pilihan mereka antara bekerja di startup atau korporasi besar, serta bagaimana preferensi tersebut membentuk niat mereka dalam melamar pekerjaan. Pemahaman ini tentu sangat penting bagi perusahaan maupun individu dalam membangun lingkungan kerja yang selaras dengan karakter dan harapan generasi muda. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu maupun para akademisi maupun praktisi serta rekan-rekan mahasiswa Setikasi Bangsa lainnya maupun rekan-rekan mahasiswa
Yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ataupun raise hand dengan menyebutkan nama, instansi, dan kepada siapa pertanyaan itu ditunjukkan. Sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, mari kita sama-sama saksikan video iklan yang akan ditayangkan oleh operator. Kepada operator, dipersilahkan. Selamat datang di STY Kasih Bangsa, tempat di mana pendidikan berkualitas dan dunia usaha bertemu dalam sebuah sinergi yang harmonis. Di sini, kami menghubungkan teori dengan praktik melalui program Link a Match yang inovatif. Di STY Kasih Bangsa, kami memahami pentingnya pengalaman praktis dalam membentuk masa depan mahasiswa. Program Link a Match adalah jembatan antara dunia akademis dan industri, yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman magang selama 1 tahun penuh dengan perusahaan mitra kami. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di kelas langsung ke lingkungan profesional. Sebelum terjun ke dunia kerja, mahasiswa kami mengikuti orientasi mendalam tentang program magang. Di sini, mereka mempelajari berbagai aspek yang akan membantu mereka sukses selama magang, termasuk etika kerja, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan industri. Para dosen berperan aktif dalam mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan wawasan yang berharga dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan kerjasama lebih dari 50 perusahaan mitra terkemuka, STY Kasih Bangsa memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman di perusahaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Sebagai bagian dari program, mahasiswa juga terlibat dalam studi kasus yang memungkinkan mereka menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan mitra. Di STY Kasih Bangsa, kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Program Link a Match adalah salah satu cara kami mewujudkan visi ini, menjembatani pendidikan dan dunia usaha untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang program kami, kunjungi situs web kami di www.stykasihbangsa.ac.id atau hubungi kami di nomor 081117228885. Untuk informasi pendaftaran bisa ketik www.pmb.stykasihbangsa.ac.id. Bersama kita, bisa membangun masa depan yang lebih baik. Selamat datang di LPKD, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi, dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. LPKD mempunyai visi menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Dan misi, yaitu meningkatkan kompetensi dosen, mendorong kolaborasi riset global, mengembangkan kurikulum berstandar global, memfasilitasi mobilitas akademik, menyediakan teknologi dan sumber daya digital, mengukur dan meningkatkan kinerja dosen, menjadi pusat informasi dan inovasi. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD mempunyai unggulan layanan yaitu pendampingan akreditasi jurnal, pendampingan akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, simpati cloud, sewa server repository, IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami, ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh tim kami. LPKD mempersembahkan APJI dan IFRA, wadah bagi akademisi untuk jurnal, riset, dan kolaborasi akademik nasional dan internasional. APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, mendukung pengelola jurnal dengan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah tim pengurus pusat dan divisi bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi.
Sudah ada 6.000 member terdaftar mencakup seluruh Indonesia. Layanan unggulan APJI untuk pengelolaan jurnal yang profesional dan berkualitas. DUI by APJI dan Berita Kampusku. LPKD membangun jejaring keilmuan, mendorong kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk kemajuan bangsa. IFREL, International Forum of Research and Lectures. IFREL bertujuan meningkatkan kualitas riset, pendanaan, pengabdian, pendidikan, dan pengajaran melalui kolaborasi global. IFREL menjadi wadah utama bagi universitas, dosen, dan peneliti untuk bersama-sama menciptakan solusi atas tantangan global. Kami mengundang peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berkontribusi dalam jurnal kami dan berkontribusi untuk memajukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah bidang ilmu yang ada di dalam IFREL. Ada 512 member yang telah terdaftar dalam IFREL dari berbagai negara yaitu India, Nigeria, Afghanistan, Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Kami hadir untuk mendukung pengembangan akademik dan pengelolaan jurnal yang unggul. Mari bersama menciptakan inovasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bersama kita lebih kuat, bersama kita maju. Silakan kepada semua peserta bagi yang ingin bertanya, ini merupakan kesempatan baik untuk berdiskusi langsung dengan narasumber hebat kita hari ini. Di sini kita lihat di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Satu dari Kak Fahri. Perkenalkan, saya Fahri, izin bertanya kepada para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Jika startup menawarkan kreativitas dan kebebasan, sementara korporasi menawarkan stabilitas dan jenjang karir, apakah mungkin bagi kita para Gizi bisa menggabungkan keduanya dalam satu model kerja yang ideal? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Bapak. Oke, Mas Fahri, saya akan jawab tentang jika startup itu menawarkan kreativitas dan kebebasan, sementara korporasi menawarkan stabilitas dan jenjang karir. Apakah mungkin bagi kita, para Gen Z, bisa menggabungkan keduanya dalam satu model kerja? Sebenarnya korporasi sekarang udah beradaptasi dengan hal kedua itu. Contoh seperti apa itu perusahaan Google. Google itu sudah beradaptasi dengan apa yang namanya kreativitas dan kebebasan. Di mana Google itu menawarkan di mana aja bekerja boleh selama pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Sehingga pekerjaan itu tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Bagaimana jenjang karir di Google itu? Ya karirnya bagus. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik, kemudian waktu yang memang tidak terlalu banyak diberikan uh, tekanan gitu. Jadi sehingga itu kreativitas pegawai dan karyawan di Google itu lumayan bagus gitu. Jadi keduanya itu untuk kedepannya pasti bagus. Kemudian ini nantinya akan berkolaborasi antara perusahaan dengan startup. Jadi ini Genji-Genji ini jangan takut. Kalau keduanya ini boleh nggak bergabung? Boleh, nggak ada masalah dengan hal itu. Justru bagus dengan perusahaan itu sampai dia berkembang nantinya. Itu Mas Fahri, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Ahmad Rosyad mau menambahkan. Boleh. Mungkin menambahkan ya, tadi tentunya juga bagaimana ke perkembangan karir, kita bisa mix ya dalam mengelola pegawai gitu ya, karena nanti ada potensi yang Gen Z itu ya di tempat pekerjaan, tapi di sisi lain dia juga mengembangkan startup sendiri gitu ya. Kita tidak membatasi ya. Mereka bagaimana bisa melakukan bisnis online sendiri karena itu mereka juga punya orientasi ya ingin mendapatkan income tambahan ya pas muda gitu ya. Tapi di sisi lain dia
di karir pekerjaannya harus tetap konsisten ya mengikuti aturan di perusahaan dan itu diberlakukan sama. Dan kita juga bisa memanfaatkan potensi mereka juga ya untuk kemajuan perusahaan atau di pemerintahan biasanya ya. Sekarang orientasi mensosialisasikan program kegiatan di pemerintahan atau di perusahaan kan perlu branding ya. Jadi membranding perusahaan itu juga perlu kontribusi daripada mereka atas kreativitas dan strategi branding mereka ya, membantu membranding perusahaan kita juga. Tidak banyak juga sosial media di pemerintahan sekarang banyak yang ini juga ya, yang sudah FYP ya. Itu berkat Gen Z ya Pak ya, terus terang luar biasa sekali. Ya, pegawai-pegawai saya kalau kita mau wawancara ditanya dulu followernya berapa, ya. Terus viewer daripada reel atau klip-klip apa namanya konten-konten dia seperti apa. Jadi memperlihatkan. Kemarin saya baru mencari talent-talent daripada duta ini ya, duta Dekranasda ya, yang bisa mempromosikan produk-produk kerajinan Jawa Barat. Kita pilih ada duta terviral itu yang biasa luar biasa pada saat satu hari penuh bisa membuat konten yang viewernya langsung jutaan. Itu juga memberikan kontribusi buat kita ya di pemerintahan maupun di perusahaan bagaimana melibatkan mereka-mereka itu dengan talenta-talentanya ya. Dan ini eh, tentunya kesimpulannya bisa dipadu-padankan ya Pak Samudra ya. Begitu juga nanti bagaimana kita bisa berkolaborasi, berelaborasi ya antar generasi sehingga kita tidak terlalu stuck ya, terlalu kaget atas perubahan daripada transisi daripada generasi ini. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi acung jempol buat Gen Z ini ya yang mencoba berelaborasi ke berbagai meleburkan diri ya daripada pada saat jadi startup atau dia juga akan memiliki karir untuk bisa bertahan bekerja di perusahaan. Gitu ya. Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selamat siang, saya Pais, mahasiswa semester 3 Stikasi Bangsa. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Pertanyaannya adalah, startup seringkali menawarkan fleksibilitas tinggi, namun juga menuntut adaptasi dan tanggung jawab besar sejak awal. Bagaimana kami sebagai Gen Z menghadapi tekanan dan ketidakpastian dalam ekosistem kerja seperti itu? Mungkin dari Bapak Samudra bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih moderator. Mas Faiz, ini semester 3 STI Kasih Bangsa ya. Pertanyaannya, startup seringkali menawarkan fleksibilitas tinggi, namun juga menuntut adaptasi dan tanggung jawab besar sejak awal. Bagaimana kami sebagai Gen Z menghadapi tekanan itu, ketidakpastian dalam ekosistem kerja? Sebenarnya pekerjaan itu adalah ada polanya. Setiap apapun yang kita kerjakan itu ada polanya. Setiap apapun yang kita lakukan ada polanya. Semua berpola. Jadi artinya apa? Pekerjaan itu terasa tinggi atau rendahnya ketika manajemen pola itu terlaksana. Jadi artinya apa? Adaptasi ini dan tanggung jawab itu besar ketika kita membuat manajemen pola yang sangat selaras dengan apa yang dibutuhkan dengan yang namanya startup. Jadi ini nantinya bisa ketika ada persoalan-persoalan bisa kita ke profesional. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan ke depannya dan apa yang kita lakukan ketika ini terjadi misalnya persoalan-persoalan. Jadi adaptasi itu dan tanggung jawab besar itu mudah dilakukan dan fleksibilitas tinggi ketika kita buat pola yang memang pada awalnya kita lakukan gitu. Sama dengan kita beraktivitas harian itu udah terpola dengan baik sehingga merasa hal ini nyaman atau ringan ketika nanti berjalan dengan secara proses. Itu aja. Oke, kepada Bapak Ahmad Rosad, barangkali mau melengkapi atau menambahkan. Ya, kayaknya udah diwakili dengan Pak Samudra ya tadi. Tapi ada sedikit Oke. ya yang tadi menggelitik ya. Tadi kenapa kita harus adaptasi ya. Memang adaptasi dimanapun harus dilakukan ya. Dilakukan. Dan ini menjadi penciri ya bahwa memang setiap generasi juga harus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kita jangan anti
upamanya anti terhadap sebuah perubahan ya. Perubahan itu kan bisa mengarahkan kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan progres-progres yang ada yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk nanti kita bagaimana memiliki kewajaran dan kesetaraan ya dari lintas generasi, terutama dalam dunia pekerjaan, Bapak Ibu sekalian. Ya mau tidak mau, tidak suka tidak suka, kalau di dunia pekerjaan kita bekerja di perusahaan ya ada ada aturan mainnya, ada yang harus diikuti ya, ada aturan mainnya. Dan pada saat kita idealismenya muncul ya, kita ini generasi Z loh gitu ya, yang tidak bisa diintervensi. Disinilah ada konflik ya, di konflik di sana di mana nanti kita perlu adaptasi, penyesuaian juga, dan kita harus sadar gitu posisi kita ada di mana. Tapi rata-rata mereka biasanya tidak berlangsung lama ya menghadapi apa namanya, menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa berangsur juga lakukan adaptasi juga ya. Jadi buat yang tadi bagaimana menghadapi adaptasi, jalani ya. Nanti ada proses-proses yang bisa dirasakan dan menuju kepada bagaimana kita bisa ngeblend ya dengan dunia yang sedang kita hadapi di dunia pekerjaan. Itu aja dari saya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selamat siang, saya Aini, mahasiswa semester 1 Kasih Bangsa. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana startup bisa memanfaatkan karakter Gen Z yang dinamis untuk memperkuat inovasi dan kreativitas tim? Mungkin bisa dijawab untuk Bapak Ahmad. Ya, tadi pertanyaannya untuk kerja dalam tim ya. Baik, Iya begitu juga betul Bapak. kerja dalam tim ya. Kalau kita udah memasuki dunia kerja, walaupun kita punya karakter yang kuat, bagaimana kita punya otoritas terhadap jati diri daripada seorang Gen Z ya. Nah, disinilah perlu ada mengorbankan sedikit egonya ya. Gitu, karena nanti di sana bisa bisa kita rasakan ya. Karena memang kan tujuan kita bekerja di sana juga, siapa tahu karir kita bertumbuh di sana gitu ya. Ada penyesuaian-penyesuaian yang bisa kita lakukan. Terlebih pada saat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas kita, berarti kalau di dunia kerja itu adalah tanggung jawab kita. Ya, kontribusi terhadap integritas kita dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta bagaimana kita melakukan akuntabilitas ya, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Di sisi lain kita punya hobi, pemanya punya passion yang tentunya justru di sanalah momentum bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap perusahaan gitu ya. Di saat kita memang ada yang bisa dikontribusikan, kenapa tidak gitu. Jadi bisa seiring sejalan. Itu dari saya. Apakah dari Bapak Samudra mau menambahkan? Oke, eh, Mbak Aini ya, bertanya tentang startup bagaimana Assalamualaikum. memanfaatkan karakter Gen Z yang dinamis dan berinovasi. Sebenarnya kita kalau karakter Gen Z ini kan inovasinya itu tinggi gitu, artinya dia berkolaborasi dengan teknologi. Benar yang kata Pak Ahmad Rosyad tadi disampaikan bahwa ada ego yang harus kita memang turunkan ketika memang kita punya karakter. Kalau dia karakternya positif, bukan serta-merta langsung kita masukkan ke dalam inovasi itu. Seharusnya kita melihat peluang-peluang mana yang memang dia notabene-nya bisa kita tutupi dengan teknologi yang baru. Kemudian kreativitas yang kita punya itu kita sampaikan dan kita berikan ke tim karena apapun ceritanya dunia kerja itu adalah tim bukan personal gitu. Jadi apapun nanti persoalan yang muncul tim itu akan sangat tinggi membantu gitu. Jadi jangan serta-merta ketika kita merasa lebih the power masuk ke sebuah perusahaan merasa kita lebih hebat tidak, tapi kolaborasinya itulah yang akan menjadikan karakter kita itu muncul di dalam dunia kerja atau dunia inovasi. Itu aja, Pak. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Selamat siang, perkenalkan nama saya Amar, ingin bertanya kepada narasumber.
Di era media sosial, reputasi perusahaan menjadi semakin transparan. Bagaimana narasumber menilai pengaruh citra digital perusahaan terhadap minat Gen Z dalam melamar pekerjaan? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Samudra terlebih dahulu. Oke, selamat siang Mas Amar. Ini dunia sosial, saya bangga dengan dunia sekarang ya, teknologi yang serba transparan, yang bukan dulunya itu artinya kita melamar pekerjaan itu terkadang itu kan tertutup-tutupi. Pada saat ini kalau kita lihat dalam melamar pekerjaan, contohlah dalam dunia pemerintahan itu transparannya itu sangat kuat gitu. Jadi jangan takut. Artinya kita bersaing, sebenarnya bukan bersaing ya, tapi kita memilih yang mana yang terbaik berdasarkan memang dia peluangnya besar dan memang dia orang-orang yang memang berpendidikan yang baik, kemudian ilmunya yang baik, kemudian di sana tidak ada tutup menutupi. Jadi artinya apa? Perusahaan itu juga dah tahu bahwa dia akan memilih mana Gen Z yang memang pelamar yang berkualitas dan tidak berkualitas. Mana yang memang Gen Z itu memang dia bagus untuk perusahaannya atau tidak bagus dengan perusahaannya. Dengan begitu, perusahaan itu ke depannya akan semakin tumbuh dan berkembang berkat Gen Z yang memang bagus dan terpilih dengan yang terbaik gitu. Terima kasih. Eh, Kepada Bapak Ahmad Rosad, barangkali mau menambahkan untuk pertanyaan keempat. Cukup sudah lengkap nih dari Pak Samudra ini. Satu perguruan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Perkenalkan, nama saya Fabianus Adi, mahasiswa STIK Kasih Bangsa semester 3. Izin bertanya, dalam situasi yang penuh tantangan seperti ini, bagaimana cara kami sebagai generasi Gen Z agar tetap bertahan, tetap solid, dan tetap memiliki semangat untuk berusaha serta mempersiapkan diri sehingga kami tidak mudah menyerah dan tetap memiliki peluang untuk diterima di dunia kerja. Barangkali dari Bapak Samudra bisa terlebih dahulu dijawab. Oke, oke. Dari Mas siapa tadi? Fabianus ya? Fabianus Adi. Iya, Oke, betul. Mas. Sekarang kalau ada istilah namanya dulu pertama muncul internet itu adalah orang kaya itu muncul kaya karena internet itu muncul, ada web, ada segala macam. Sekarang peluangnya semua jadi milioner. Artinya apa? AI itu menciptakan produk-produk baru. Kita sebagai Gen Z jangan takut terhadap PHK yang ada marak di media sosial. Artinya perusahaan-perusahaan itu. Artinya kita menciptakan perusahaan baru atau produk baru yang nanti notabene-nya kita ciptakan dan kita jual. Kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang, banyak generasi kita itu milioner bukan karena warisan, bukan juga karena dia punya pekerjaan yang bagus, tetapi menciptakan produk-produk baru dari digital itu sendiri. Sehingga sekarang ada istilahnya ada millennial Gen Z itu milioner yang memang tahun milioner. Itu aja Mas. Oke. Kepada Bapak Ahmad Rosad, apakah mau menambahkan pertanyaan kelima? Tadi tentang apa ya? Punten tadi ada ini dulu. Dalam situasi yang penuh tantangan seperti ini, bagaimana cara kami sebagai generasi Gen Z agar tetap bertahan, tetap solid, dan tetap memiliki semangat untuk berusaha serta mempersiapkan diri sehingga kami tidak mudah menyerah dan tetap memiliki peluang untuk Oke, diterima di dunia siap. kerja. Ya, baik. Ya, tentunya dengan selalu memperbaiki etika ya. Dan kita punya komitmen, harus punya komitmen juga dimanapun tempat kita kerja, kita berkreativitas, kita tetap harus kita jaga etika dan moralnya, termasuk bagaimana soft skill-nya ya yang kita kembangkan. Ini salah satu eh, tadi yang sudah saya sampaikan juga ya, tipsnya bagaimana kita tetap eksis di generasi kita dan tetap menghargai generasi sebelumnya. Dan tentunya dalam dunia kerja itu kita mengikuti ritme kerjanya yang memang harus kita lakukan gitu ya. Jadi menahan
egoismenya, termasuk bagaimana kita terus menumbuhkan kreativitas. Kita yakin ya setiap kreativitas akan tumbuh dan berkembang setiap setiap waktunya dan ada saatnya nanti ya Anda itu bisa menjadi kalau bahasa saya jadi pemain lah, jadi pemain, jadi memang akan muncul pada saatnya dan tentunya itulah yang dibutuhkan oleh corporate tentunya dan termasuk bagaimana menjaga eksistensi kita ya sebagai generasi Z ini menjadi sesuatu ya yang penting yang harus menjadi perhatian juga untuk semua pihak. Jadi generasi Z itu tidak dianggap generasi yang eh, menyusahkan gitu ya. Bahkan itu ada supporting tersendiri. Saya sangat support sekali terhadap sekarang kreativitas, aktivitas Gen Z ini yang memang sekarang sudah menjamur dan tumbuh ya di negeri ini dan menjadi sebuah perubahan besar ya dari keberadaan Gen Z ini. Itu saja dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita yang telah memberikan jawaban yang tentunya sangat informatif dan inspiratif bagi kita semua. Baik, mengingat waktu yang sudah semakin sore, maka saya cukupkan sesi tanya jawab ini. Saya sangat mengapresiasi mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara hebat kita hari ini, yaitu Bapak Samudra Brutu dan Bapak Ahmad Rosyad SPMM yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sekaligus pengalaman berharganya untuk kita semua. Dan juga kepada Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI selaku keynote speaker hari ini serta turut mengapresiasi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya juga menyimak hingga akhir acara. Baik, acara selanjutnya penyerahan cenderamata berupa sertifikat kepada kedua pembicara dan moderator pada hari ini. Kepada Bapak Sigit, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para praktisi, para akademisi, rekan-rekan mahasiswa, baik yang di kampus maupun device pribadi masing-masing, maupun dari kampus-kampus lain, saya sungguh sangat menikmati paparan dan diskusi tadi yang seru, detail, betul-betul membuka wacana dan ini sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya tentu bukan Gen Z, tapi saya sangat menikmati paparan dan pengetahuan serta pengalaman yang di-sharingkan oleh kedua narasumber sehingga saya ini membuka wawasan saya tentang pentingnya Gen Z ini. Apalagi rekan-rekan mahasiswa yang tergolong Gen Z tentunya pasti akan memetik manfaat yang lebih banyak lagi untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, dengan demikian maka kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber yang sudah hadir pada hari ini dan untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi kami dengan memberikan e-sertifikat. Pertama kepada Bapak Samudra Brutu. Terima kasih Bapak Samudra dari Sumatera Utara luar biasa. Semoga Sumatera Utara makin jaya dengan pendampingan dari Bapak di sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, kemudian yang kedua, e-sertifikat juga kami sampaikan sebagai apresiasi kepada narasumber yang kedua. Operator boleh ditayangkan? Ya. Kepada Bapak Ahmad Rusyad SPMM, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Rusyad Halo, iya. atas atas sharing pengetahuan keilmuan dan pengalamannya kepada kami semua terkait dengan topik yang kita bahas pada siang hari ini. Semoga tidak jemu-jemu Pak ya, nanti kita berkolaborasi ke depannya. Baik, kemudian yang berikutnya sertifikat juga kami sampaikan kepada MC dan moderator kita, Roni Nurjaman. Terima kasih Roni. Baik, terima kasih kembali Bapak Sigit.
Ya, terima kasih karena Roni sudah dapat membawakan acara ini dengan baik dan dapat terlaksana dengan sukses. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan mahasiswa, sungguh ini adalah webinar nasional. Pembicaranya satu dari Bandung, satu lagi dari Sumatera Utara, lalu adminnya dari Jakarta, kolaborasinya dengan Semarang dari ABJI dan LPKD. Sungguh ini luar biasa dan hadirin saya kurang tahu apakah ini ada dari Bogor, dari apa, dari Semarang, tapi semoga ini semua bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan kita sudut pandang yang lebih lengkap lagi terkait dengan em, cara pandang Gen Z terhadap profesi ke depannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak, sedikit tambahan. Alhamdulillah saya juga dapat tawaran untuk dosen di Kasih Bangsa ya. Tapi belum saya respon Pak, saya mau istiharoh dulu. Aduh, terima kasih Ya, Bapak. matur nuwun Pak, penawarannya luar biasa. Saya sampai merinding. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bapak. Sebelum mengakhiri acara webinar hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terdapat 3 slide dalam Zoom ini. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Dan lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Serta slide terakhir ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah acara webinar nasional Gen Z Work Values Preference Between Startup and Corporation and Intention to Fly. Saya Roni Nurjaman selaku Master of Ceremony dan moderator pada hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di acara webinar nasional inkubasi bisnis dan investasi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dengan tema Analisis Disruptive Technology and Marketing for Startup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lah, gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau tes, dia mau aku atau mau cash. But you know that I'm the best. Udah pintar ku gak usah les. Dia suka baju hitamku, cara kemuku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya, lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Dia tanya aku punya plan. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, sistem ada 10. Pilih mau mana, dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Aku mau cari jalan tengah.